Di video kali ini gue pengen bahas sedikit impression gue setelah coba meminang iPhone 16 Pro. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit impression gue setelah pindah ke iPhone 16 Pro. Dan terutamanya mungkin pembahasannya akan lumayan berat ke salah satu gimmick yang lumayan mengecewakan gue, yaitu adalah bagian kamera control ini, yang nanti bakal kita bahas pastinya. Tapi sebelumnya mungkin intermezzo dulu, gue sebelumnya adalah pengguna 15 Pro, dan gue sangat suka dengan 15 Pro gue setelah explore mode videonya dengan ProRes-nya itu bener-bener cakep banget. Dan gue sangat tertarik untuk pindah ke 16 Pro ini karena memang mereka menawarkan upgrade yang cukup signifikan yang bakal kepake di workflow gue gitu ya, kalau misalkan kita adalah sebagai content creator gitu, karena spek videonya tuh ada peningkatan yang menurut gue lumayan seru buat dicoba. Mungkin yang dari si kamera kontrolnya itu mungkin untuk beberapa orang cukup menarik juga, dan buat gue pribadi juga sebenarnya lumayan tertarik juga ke situ, tapi itu bukan sebagai alasan utama buat gue pindah. Karena kalau sampai itu jadi alasan utama gue pasti akan sangat-sangat kecewa. Karena itu adalah fitur yang sangat gimmick. Pertama mungkin impression warnanya dulu ya. Di sini gue pakai yang Desert Titanium karena gue harus nyari yang kayak apa BNOB gitu ya, yang bekas-bekas yang pada beli di Malaysia, beli di Singapura gitu kan, masuk ke sini udah bayar pajak. Di sini warnanya putih banget ya. Tapi ini sebenarnya agak warm gitu di sini ya. Mungkin di sini lebih kelihatan ya. Di sininya agak-agak gold gitu. Tapi sebenarnya ini bukan warna selera gue sih, karena agak girly ya. Jadi warnanya itu mau yang lain bilang cakep apa segala macem, gue ngerasa ini rose gold gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karakter warna gue banget. Balik lagi, gue pengennya itu warna hitam aja sebenarnya. Cuman karena gue nyari agak susah ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita pakai warna ini dulu aja. Tapi di sini gue pakai casing dari More, namanya More Flex Leather. Dan nah, jadi manly lagi gitu ya. Warnanya cakep banget, masuk banget di sini. Dia ada beberapa pilihan warna. Kalau kalian tertarik, linknya gue kasih di deskripsi ya untuk si casingnya ini. Ini juga cakep banget. Sama gue juga kemarin nyobain, akhirnya gue cukup excited juga buat nyobain pakai si Snapsys Reload, pakai memorinya karena spek videonya makin gila di sini, sama ya bisa pakai mic eksternal di situ. Tapi kita lanjut ke kamera kontrolnya yang ternyata ini sangat gimmick. Jadi sebenarnya gue itu adalah salah satu yang pro. Gue ngeliat orang-orang pada komen soal si kamera kontrol ini, tadinya mereka bilang, wah Xperia tertawa melihat fitur itu, bla 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 dan lain sebagainya. Gue sebelum itu kayak, apaan sih orang tuh, biasa aja kali. Gue juga udah pernah pakai Xperia dan ya justru hal yang bagus diterapin di sini. Tapi sekarang gue setuju sama mereka gitu ya, karena penerapan Apple di sini tuh menurut gue kurang mateng. Pertama dari segi posisinya itu kurang enak. Gue setuju sama orang-orang yang bilang posisinya kalau kita pakai vertikal itu kurang ke kanan dikit. Tapi kalau kita di posisi vertikal, tadi horizontal, dia terlalu bawah. Jadi jempol kita tuh harus turun ke bawah untuk mengakses si tombol tadi. Ya Apple harusnya mungkin milih kali ya. Mereka mau nyenengin pengguna landscape atau mau nyenengin pengguna portrait gitu ya. Dan mereka memilih untuk tidak menyenangkan keduanya gitu. Tapi sebenarnya untuk penggunaannya sendiri ya straight to the point sih. Itu buat buka kamera dan buat ngaksesnya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Tuh di sini atur untuk exposure value, tapi kita bisa ubah dengan tab-nya itu 2 kali. Jadi dia tab-nya tuh bukan tab juga ya, harus kita agak tekan dikit. Jadi dia kayak ada pressure-nya gitu buat ngatur-ngaturnya. Ya lumayan oke lah, dan sebenarnya lumayan presisi ya. Kayak gue geser dikit doang tuh, dia bisa geser dikit doang gitu. Harusnya bisa berfungsi dengan baik. Cuman yang diterapkan oleh Apple sendiri, fungsinya itu nggak sesuai ekspektasi gue. Karena dia justru mengubah menu-menu yang menurut gue nggak terlalu penting, tapi jadi agak ribet. Gue itu punya ekspektasi agar dia bisa half shutter, walaupun dia emang bisa ya, kita pencet setengah gitu kan, tapi half shutter itu buat ngatur fokus, untuk kita mulai focusing ke subjek, dan kita tahan untuk dia mungkin photo burst gitu ya. Atau ya bisa kita atur untuk photo burst, atau ya kayak kalau sekarang kalau kita tahan, dia masuk ke mode video gitu kan, kalau sambil kita tahan kayak gini. Tapi nggak kayak kamera gitu. Gue merasa kalau biar kayak kamera tuh harusnya ya setengah shutter untuk ngefocusing, dan
dan ketika kita tahan dia ngeburst gitu. Kayak waktu gua pakai Xperia waktu itu ya. Waktu kita sempet cobain Xperia. Jadi gua kurang suka di situ. Lalu selanjutnya penerapannya, karena dia kan nggak cuma di sini ya. Kayak ini contohnya gua pakai Kino app. Dan si Kino ini oke, dia tadi habis nyeting, jadi dia ininya USB ya, dia nyimpennya langsung ke si SD card-nya ini yang gue pasang di belakang. Oh, tapi di sini kita nggak set ProRes ya, cuman ya sekarang jadi support untuk ProRes karena udah bisa record to eksternal juga. Cuman gini, di videonya dia ada mendemokan penggunaan button ini tuh ada buat kayak gonta-ganti grid gitu di video launchingnya Apple. Gua nggak tahu gimana cara set hal tersebut di sini. Karena di sini gua kayak nggak ada fungsinya gitu ya. Ini gue nyalain grid, lalu gue coba geser-geser, ini juga nggak terjadi apa-apa. Walaupun kalau misalkan kita tekan, dia recording gitu. Dan ini ya, display recordingnya si Kino app ini emang cakep gitu ya, karena sekitarnya jadi warna merah, jadi kelihatan kayak kamera mirrorless sekarang, tapi cuma bisa untuk record doang gitu. Jadi mana nih fungsinya belum kepake. Lalu selanjutnya, ini kita bisa pakai Blackmagic kamera, dia juga bisa simpennya itu langsung ke SSD. Kalian bisa lihat ya, 495 GB gitu ya, jadi ya udah keset di situ. Tapi sayangnya di sini udah nggak berfungsi buat ngatur apa-apa si kamera kontrolnya. Kalau kita pencet, dia malah buka kamera app utama. Menyebalkan sekali gitu ya. Jadi nggak penting gitu ya, bener-bener nggak penting. Belum lagi kalau urusannya untuk record, sebenarnya kayak gini nih, gue contohin. Kita bisa pakai volume button. Gue ngerasa kalau misalkan dipakai untuk kayak pulling fokus, gue rasa karena tadi kita geser bisa lumayan presisi, gue rasa akan lebih kepake gitu. Dan gue berharap Blackmagic bisa menerapkan itu ke depannya. Tapi mungkin sedikit gambaran aja buat kalian biar tahu apa yang bikin gue excited di 16 Pro ini, yaitu adalah fitur slow-mo. Karena kita bisa set video kayak gini, kita pakai 4K dan kita bisa ke 120 frame per second. Proper gitu ya, dan kita bisa nyalain ProRes lock-nya juga. Ini gokil banget, walaupun dia harus pakai lensa utama, cuma bisa di 1x dan 2x, karena 2x-nya juga dia berada di kamera yang sama. Gue akan ganti ininya, kalian perhatikan. Gue pakai memori 512 GB, kalau kita pakai ProRes 4K, 30 frame per second, itu maksimum recordingnya 71 menit. Kalian bisa lihat ya, 71 menit. Pakai memori 512 GB. Sekarang kita lihat kalau ke slow-mo. 17 menit. Dari memori 512 GB. Itu adalah ukuran yang sangat luar biasa. Tapi tetap gue sangat excited buat nyoba. Gue pengen banget buat ngerasain syuting pakai si HP ini dan nyobain keseluruhan potensi videonya. Dan yang gue cukup sayangkan juga kalau kita masuk Blackmagic kamera, ini kalian bisa lihat ya, dia udah menerapkan si FPS 120-nya juga. Selama kita di kamera utama, nih frame rate-nya tadi gue habis select di situ, kita ke paling atas, dia ada 120 frame per second. Kita bisa directly record di sini, dan rasa settingnya tuh kayak rasa setting FPS kamera gitu ya, bukan masuk ke mode slow-mo, tapi kita diberikan real 120 frame per second. Bisa kita lakukan di sini. Di Kino app bahkan gue belum nemu, Kino app kayaknya belum support, nunggu update lanjutan. Cuman di Blackmagic ini malah kamera kontrolnya yang belum bisa diimplementasikan. Dan gue berharap Blackmagic bisa cepat-cepat memberikan update di mana si kamera kontrolnya ini, buttonnya bisa diimplementasikan dengan lebih matang di sini. Kurang lebih itu sedikit impression gua dari si smartphone ini, dari si iPhone 16 Pro. Untuk kameranya masih perlu kita explore lagi karena sebenarnya sangat menarik gitu. Tapi kalau kalian pengen ganti ke 16 Pro, salah satu motivasi utamanya adalah si kamera control button, ya itu mungkin mendingan gak usah ya gitu ya, karena rasanya sangat-sangat gimmick. Cuman untuk fitur 4K slow-mo-nya nanti kita bahas lebih lanjut, karena gue emang lagi agak exploring juga. Tapi ya paling segitu aja sedikit impression yang bisa gue sampaikan di sini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya saran juga, muncrat gue ya, kalian punya saran juga, kita pengen ngetes untuk videonya kayak gimana di iPhone 16 Pro ini yang sudah terlihat sangat powerful, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. So far gue bisa bilang ini adalah bukan iPhone lah,
smartphone secara menyeluruh dengan kapabilitas video yang paling luar biasa, yang bahkan bisa mengalahkan kamera mirrorless di harga yang sama. Jadi itu aja buat sekarang. Ya, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa berkarya.